Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah, inayah, nasrullah, sehingga kita masih bisa menjalankan umul ibadah, salat berjamaah 5 waktu di masjid sebagai tupoksi kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Inilah pendengaran dalam hati Allah. Senantiasa saya sebagai ustaz memberi muzakarah, peringatan untuk senantiasa kita menjalankan umul ibadah pertama yang ditanya nanti, yakni salat 5 waktu berjamaah di masjid, sehingga kita menjadi hamba yang beruntung. Afdhul muflihun, hamba yang beruntung di dunia dan di akhirat. Di dunia kita dijauhkan dari segala musibah, duka derita yang sangat pedih, sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah dengan syukur yang setulus-tulusnya, keikhlasan, qanaah, jadi ikhlas menerima pemberian Allah, itulah qanaah, dan tidak rakus, tidak tamak, tidak gelojo terhadap dunia, nikmat dunia, harta, jabatan, tahta, wanita, dan lain-lain. Insyaallah, amin. Karena kalau kita menuruti hawa nafsu, maka kita akan memalingkan dari ketakwaan kepada Allah, memalingkan kita dari masjid, salat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini adalah kekafiran yang nyata, kafir, murtad kita bila meninggalkan amalan salat 5 waktu di masjid. Hak itu kita sebagai sunnah Nabi, kita sebagai hamba, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus senantiasa membuktikan bahwasanya kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi, yakni sunnah yang paling besar adalah menjalankan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita lolos yang ditanya sholatnya bagaimana oleh Allah, maka kita akan lolos pula. Langsung diberi syafaat oleh Nabi, dipanggil malaikat Ridwan untuk diantar menuju surga Allah yang penuh nikmat, insyaallah, amin. Itulah syafaat Nabi. Tanpa syafaat Nabi kita tidak bisa masuk surga. Karena pengakuan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad itu sendiri, melalui persaksian daripada kaki yang senantiasa membawa mereka melangkahkan kakinya ke masjid, insyaallah, amin. Pendengar yang dirahmati Allah,
tidak lebih dari itu. Inilah hak, inilah perintah yang hak. Salat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini adalah perintah Allah. Ini adalah aumul ibadah. Perintah Allah diterima di yaumil hisab, di Sidratul Muntaha, di Arsy Allah, singgasana Allah langsung. Nabi Muhammad ketemu zat Allah, yakni untuk menerima sholat berjamaah 5 waktu di masjid sebagai amalan khas para al-anbiya, nabi-nabi, ulul azmi. Ini pendengar yang dirahmati Allah, nabi-nabi yang utama. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kita tunduk kepada Allah sami'ana wa ta'ana dengan refleksi kita adalah 5-10 menit hayya 'ala shalah, kita memasuki masjid, menyembah Allah, mensucikan Allah dengan pensucian yang paling tinggi, yakni la ilaha illallah, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini pendengar yang dirahmati Allah, pensucian yang paling tinggi, tidak ada tandingannya. Pahalanya adalah terbebas dari itqun minan nar. Itulah kalimat la ilaha illallah. Terserah Allah akan tempatkan di mana yang pasti. Tanpa la ilaha illallah kita tidak bisa itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Ini dalil sahih. Ini dalil sahih. Ini dalil sahih. Wa man kana akhiruka kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Ini pendengar dan dirahmati Allah. Suatu azmil umur, perkara yang utama, yakni menuhankan Allah, menuhankan Allah, menuhankan hanya Allah, menuhankan hanya Allah, la ilaha illallah. Itulah kunci syarat masuk surga. Itulah kalimat itqun minan nar, kalimat pembebasan dari api neraka. Ini la ilaha illallah dakhalal jannah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mari kita zikirkan, kita lantunkan daripada zikir la ilaha illallah, sehingga kita mati dalam keadaan mengucapkan sebelum dicabut nyawa, yakni la ilaha illallah dakhalal jannah. Tiada Tuhan selain Allah, masuk surga dijamin oleh Allah. Inilah janji Allah. Janji Allah itu tidak pernah tidak ditepati, pasti ditepati. Biarpun dosa kita menggunung, tapi kalau kita la ilaha illallah, yakin udah la ilaha illallah, insya Allah kita akan mendapat ganjaran pahala nikmat surga, insya Allah. Amin. Pendengar yang dirahmati Allah, dengan demikian kita akan menjadi manusia pilihan, manusia hamba Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik penciptaan. Ahsanul khaliqin, sebaik-baik penciptaan itulah manusia. Karena manusia biarpun ada nafsu, tapi dia tetap takwa, tetap taat. Bagi mereka yang mutakin tentunya. Bagi mereka yang tidak mutakin, ya tidak taat. Lain dengan malaikat, memang dia diciptakan tidak mempunyai hawa nafsu, jadi wajar mereka takwa terus. Tapi ahsanul khaliqin, ini manusia ini, jadi ahsanul khaliqin itu hanya manusia. Sebaik-baik penciptaan khaliqin. Khaliq adalah pencipta, makhluk adalah yang dicipta. Ahsanul khaliqin, sebaik-baik penciptaan adalah manusia itu sendiri. Karena manusia itulah senantiasa memuji Allah, mensucikan Allah. La ilaha illallah itulah
pensucian yang tidak ada taranya, pensucian yang paling tinggi. Dan bila tidak Allah disucikan dengan kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan giring kita ke neraka kekal abadi. Ini benar rahmati Allah, kunci masuk surga. Ini dalil, tidak dibuat-buat oleh para ustadz. Ini ada dalil, ini ada janji Allah, la ilaha illallah takhalal jannah. Ini benar dirahmati Allah. Jangan palingkan keimanan kita kepada selain Allah. Tidak, semua dari Allah. Qul kullu min indillah, semua dari Allah. Kita hidup dari Allah, kita dapat rezeki dari Allah, kita makan dari Allah, kita hidup dari Allah karena kita diberi nafas, beri jiwa, diberi anfus, jiwa. Apa itu nafas? Kalau tidak diberi nafas oksigen, kita akan mati. Jangankan 5 menit, 4 menit kita tidak bernafas sudah mati. Jangankan 15 menit, 10 menit saja kita dicekik leher kita, tentu kita akan mati karena nafas sudah tidak mengalir ke dalam tubuh, oksigen ke dalam paru-paru. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Jangan main-main perkara la ilaha illallah. Jangan main-main perkara la ilaha illallah. Jangan main-main perkara la ilaha illallah. Jangan main-main. Kita tidak boleh menuhankan selain Allah, titik. Apapun selain Allah adalah makhluk. Bila kita tuhankan, itu adalah neraka kekal abadi. Ini dalil, tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar-tawar. La ilaha illallah takhalal jannah. Ini adalah kunci surga. Kami ini sebagai ustadz, sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi-nabi, selalu mengarahkan ke jalan surga. Itulah pekerjaan yang paling mulia, menyeru manusia ke jalan surga. La ilaha illallah. Kami ini adalah pewaris Nabi. Kami pewaris Nabi dalam arti adalah tupoksi tugas-tugas kenabian, yakni tugas-tugas nubuah, yakni mengarahkan manusia ke jalan surga. Ini tugas pokok kami, ke jalan surga. La ilaha illallah, wa man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin surga. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Tidak main-main ini. Tidak main-main ini dan tidak main-main. Jangan dipermainkan keimanan kita. Tebusannya adalah kafaratnya kita masuk neraka kekal abadi. Na'udzubillahi min dzalik. Pendengar yang dirahmati Allah, sekiranya masih didengar suara kami, himbauan kami ini, insya Allah inilah himbauan dari para nabi-nabi, semua nabi. Bukan saya yang menghibur, tapi nabi-nabi, karena nabi-nabi sudah wafat. Maka sisa kami ini sebagai pewaris nabi, mengutarakan jalan hak, jalan yang benar, jalan menuju surga, yakni keyakinan kita la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, tidak ada Tuhan selain Qul kullu min indillah, semua dari sisi Allah. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, kurang dan lebihnya insya Allah ini menjadi tausiah akbar kita, sehingga kita masih memiliki iman, biarpun secuil, yakni la ilaha illallah. Pelihara itu terus, karena ini adalah satu-satunya jalan ke surga. La ilaha illallah satu-satunya jalan, tidak bisa tawar-tawar. La ilaha illallah itu satu-satunya jalan ke surga, tidak bisa ditawar. Ya Allah, la ilaha illallah itu adalah kalimat itqun minar, pembebas dari api neraka. Jangan main-main ini. Kami ini ustadz, kami ini pewaris Nabi. Saat ini tidak minta digaji, tidak minta bayaran dari para pendengar ini. Kami ini independen, mandiri, tidak ada motivasi bisnis, tidak ada motivasi bisnis, tidak ada motivasi dunia. Kami hanya motivasi mengajak manusia ke jalan surga, yakni dengan la ilaha illallah. Insya Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, insya Allah kita akhiri dengan kifarat majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.